Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Garwati dari kelas 4B dengan NIM 2155201030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pengolahan Citra. Nah, di sini saya telah memilih dataset dari Kaggle, yaitu Fashion Minis. Nah, ini untuk praktikum saya, bahan praktikum saya untuk ujian akhir semester. Dan saya juga telah memilih CNN with keras. Nah, ini codingannya, bisa dilihat. Ini, codingan ini nanti akan saya salin dan saya pindah ke Python. Nah, ini adalah bentuk codingan saya yang telah saya pindah atau saya salin di Python. Ini codingannya. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Nah, di sini kita telah mengimport beberapa library yang pastinya kita butuhkan, yaitu ada import NumPy dan juga import Pandas. NumPy adalah library yang digunakan untuk komputasi numerik dalam Python, sedangkan Pandas adalah pustaka yang digunakan untuk analisis dan manipulasi data. Oke, saya ulangi. Import NumPy dan import Pandas. Import NumPy adalah library yang digunakan untuk komputasi numerik dalam Python, sedangkan Pandas adalah pustaka yang digunakan untuk analisis dan manipulasi data. Nah, di sini sedangkan untuk direktori ini sampai dengan Fashion Minis ini, di sini baris ini mendefinisikan variabel direktori yang berisi path atau lokasi dari direktori yang ingin diperiksa. Dalam contoh ini, direktori yang ditentukan adalah ini ya, C sampai dengan ini, Fashion Minis. Perhatian ya, untuk R ini di depan ini adalah string untuk menandakan bahwa itu adalah raw string, sehingga karakter backlash atau ini tidak akan dianggap sebagai karakter escape. Ini juga bisa dihilangin sih, nanti diganti dengan tanda kurung gitu juga bisa. Tapi karena kemarin itu nggak bisa, jadi saya ganti ada tanda R ini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk if ini, if sampai ini, pada baris ini kita menggunakan fungsi osPathAxis untuk memeriksa apakah direktori yang ditentukan dalam variabel direktori ada dalam sistem file. Fungsi ini mengembalikan true jika direktori ada dan false jika tidak ada. Nah, selanjutnya untuk file list ini sampai dengan direktori. Jika direktori yang ditentukan ada, kita menggunakan fungsi osListed ini. Ya. Untuk mendapatkan daftar file yang direktori yang ada dalam direktori tersebut. Daftar ini akan disimpan dalam variabel file list. Nah, selanjutnya untuk for file sampai ini menggunakan look for. Kita melakukan literasi pada setiap elemen dalam file list. Dalam setiap literasi, kita mencetak nama file atau direktori dengan menggunakan fungsi print. Nih, menggunakan fungsi ini ya. Selanjutnya, untuk else, print ini, jika direktori yang ditentukan pada awal atau direktori tadi tidak ada dalam sistem file, maka blok ini akan dieksekusi dan pesan direktori tidak ditemukan, akan dicetak nantinya. Nah, ini adalah codingan selanjutnya. Codingan ini berhubungan dengan pemrosesan data untuk model jaringan SAR menggunakan dataset Fashion Minis. Nah, berikut ya penjelasannya. Di sini ada from keras ini, until input categorical.
Ini. Sampai dengan ini ya. Transbuild. Pada baris-baris pertama, kita telah mengimpor beberapa pustaka yang diperlukan. To kategorikal dari keras digunakan untuk mengonversi label menjadi representasi kategori biner. NumPy dan juga Pandas digunakan untuk operasi numerik dan juga digunakan untuk baca dan memanipulasi data dalam format data frame. Dan train test build dari scikit-learn digunakan untuk membagi data menjadi subset pelatihan dan validasi. Nah, selanjutnya untuk data train ini, dua ini. Pada dua baris ini kita menggunakan pdread CSV untuk membaca file CSV yang berisi data pelatihan atau Fashion Minis Train CSV dan data uji Fashion Minis Test CSV, path file CSV yang spesifik digunakan dalam contoh ini. Nah, yang untuk ini, untuk IMG row dan input shape. Dalam dua baris ini, kita juga mendefinisikan dimensi gambar dalam pixel. Dalam kasus ini, gambar Fashion Minis memiliki dimensi 28 x 28 pixel. Input shape akan digunakan dalam model jaringan saraf nanti. Nah, untuk ini ya. Ini untuk menyiapkan data input dan label. Sedangkan X ini berisi fitur atau atribut gambar yang diambil dalam kolom kedua hingga terakhir dalam data pelatihan. Sedangkan untuk yang Y ini berisi label atau kategori yang dikonversi menjadi representasi kategori biner menggunakan to kategorikal. Label diperoleh dari kolom pertama dalam data pelatihan. Sedangkan untuk ini, extract, baris ini membagi data pelatihan menjadi subset pelatihan dan validasi menggunakan fungsi train test build. Xtrain dan YTrain akan berisi subset pelatihan, sedangkan Xfile ini dan YFile akan berisi subset validasi parameter tes size 0,2. Ini parameternya. Mengindikasikan bahwa 20% dari data akan digunakan untuk validasi. Untuk selanjutnya, ini. Pada dua baris ini kita menyiapkan data uji dengan mengambil fitur dan label dari data uji dengan cara serupa seperti pada data pelatihan. Untuk selanjutnya, Xtrain ini sampai dengan ini. 3 baris ini melakukan pengubahan dimensi pada data gambar. Setiap array data Xtrain dan Xtest di sini dan Xfile diubah dimensinya menjadi jumlah data, image row dan image call menggunakan metode reshape dimensi keempat, menunjukkan bahwa gambar dalam format grayscale. Selanjutnya untuk yang ini, dalam blok ini ya, kita mengonversi tipe data array gambar menjadi float 32 dan kemudian normalisasi dengan membagi setiap pixel dengan 255. Hal ini dilakukan untuk mengubah rentang nilai pixel menjadi antara 0 dan 1 yang umum dalam pemrosesan gambar. Dalam keseluruhan dari awal hingga akhir codingan kedua ini, codingan ini tuh untuk mengimpor data dari file CSV gitu ya. Mempersiapkan untuk pemrosesan dengan jaringan saraf dan melakukan pembagian data menjadi
subset, pelatihan, validasi, dan uji. Selain itu dilakukan juga untuk pengubahan dimensi dan normalisasi pada data gambar untuk mempersiapkan dalam jaringan saraf itu. Oke, kita lanjut pada codingan selanjutnya. Codingan ini merupakan implementasi model jaringan saraf konvolusi CNN menggunakan keras. Berikut nih penjelasannya. Beberapa import ini dan ada from keras model, terus ini import ini sampai dengan ini, sampai bawah ini ya. Kode ini mengimpor beberapa kelas dan fungsi yang diperlukan dari keras untuk membangun model jaringan saraf konvolusi atau CNN. Sedangkan untuk codingan ini sampai dengan mana ya? Ini deh, sampai ini. Pada blok ini kita mendefinisikan beberapa parameter yang akan digunakan dalam model. Batch size maksud saya, menentukan ukuran yang akan digunakan dalam pelatihan. 6 classes ini adalah jumlah kategori yang ada dalam dataset Fashion Minis. Dalam hal ini 10 ya. Nih. Sedangkan untuk ini adalah jumlah iterasi pelatihan yang akan dilakukan, dan untuk ini di sini tuh dengan ini juga pastinya sampingnya. Ini tuh untuk dimensi gambar dalam pixel gitu. Selanjutnya untuk model yang pertama ini. Pada baris ini kita membuat objek model sekuensial dari keras. Model sekuensial ini adalah tipe model yang digunakan untuk membangun jaringan saraf dengan urutan lapisan yang linear. Sedangkan untuk ini bawahnya, ini tuh kita untuk menambahkan lapisan ini. Pertama, ke dalam model. Lapisan ini terdiri dari 32 filter dengan ukuran kernel 3x3. Ini. Aktivasi yang digunakan adalah relu parameter kernel ini sampai dengan normal ini ya. Ini tuh untuk menginisialisasi bobot lapisan dengan metode Hi-normal initialization. Sedangkan untuk input shape ini diambil dari variabel yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk yang ini sampai dengan ini nih, ini tuh untuk kode ini tuh untuk mengimplementasikan model jaringan saraf konvolusi CNN dengan beberapa lapisan untuk klasifikasi pada dataset Fashion Minis. Lapisan-lapisan yang ditambahkan termasuk konvolusi, polling, dropout, dan lapisan dense. Konfigurasi ini memungkinkan model untuk mempelajari fitur-fitur penting dari gambar dan mengklasifikasikan ke dalam salah satu dari 10 kategori yang ada. Untuk selanjutnya, untuk ini, codingan model Sumari ini digunakan untuk menampilkan ringkasan Sumari dari model yang telah didefinisikan. Ringkasan ini memberikan informasi tentang struktur model, jumlah parameter yang dapat diatur atau trainable parameter, dan output shape dari setiap lapisan dalam model ini. Rasanya. Untuk selanjutnya yaitu ini, history model fit ya. Nah, untuk selanjutnya codingan ini ya. Coding ini pada baris model fit ini digunakan untuk melatih model data pelatihan untuk untuk extrain dan Y-train tadi.
diberikan sebagai argumen batch size, menentukan ukuran batch yang digunakan dalam pelatihan, atau epoch tadi, menentukan jumlah iterasi pelatihan, sedangkan airbus 1 digunakan untuk menampilkan progress, ini, pelatihan pada setiap epoch. Validation data, ini adalah validasi yang digunakan selama pelatihan untuk mengawasi performa model. Dan hasilnya, pelatihan disimpan dalam variabel history. Variabel ini berisi informasi tentang loss dan metrik evaluasi, misalnya akurasi pada setiap epoch selama pelatihan. Jadi, ini ya. Untuk pada baris ini, model evaluat digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data uji. Hasil evaluasi, misalnya loss dan akurasi, disimpan dalam variabel score. Dengan melakukan pelatihan dan evaluasi ini, kita dapat mengamati performa model CNN pada dataset Fashion Minis dan mendapatkan skor evaluasi akhirnya. Untuk kode selanjutnya, ini, dua ini. Kode ini digunakan untuk mencetak hasil evaluasi model setelah melakukan fase pengujian. Berikut adalah penjelasannya ya. Baris yang ini, yang pertama ini. Ini tuh untuk mencetak nilai loss pada data uji yang disimpan dalam skor 0. Loss merupakan ukuran seberapa baik atau buruk model dalam melakukan prediksi terhadap data uji. Semakin kecil nilai loss, semakin baik performa model. Sedangkan untuk yang kedua ini, baris ini mencetak nilai akurasi pada data uji yang disimpan dalam skor 1. Kalau atasnya tadi 0, yang ini 1. Akurasi merupakan metrik yang mengukur seberapa akurat model dalam melakukan prediksi terhadap data uji. Nilai akurasi berkisar antara 0 dan 1, dan semakin tinggi nilai akurasi, semakin baik performa model. Dengan mencetak hasil evaluasi ini, kita dapat melihat seberapa baik model CNN yang telah dilatih dalam melakukan klasifikasi pada dataset Fashion Minis. Nah, untuk codingan selanjutnya, bawahnya ini ya. Sampai dengan ini deh, saya jelasin. Jadi, pada blok ini kita mengambil nilai akurasi di sini, biar agak jelas. Oke. Kita mengambil nilai akurasi dan loss dari objek history yang didapatkan setelah pelatihan model Aquery dan Val Aquery. Berisi akurasi pelatihan dan validasi pada setiap epoch loss dan val loss. Berisi nilai loss pada setiap epoch. Dan ini tuh menyimpan jumlah epoch yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk plot ini sampai dengan mana ya? Figur. Pada blok ini kita membuat plot untuk menampilkan grafik akurasi pelatihan dan validasi. PLT plot digunakan untuk menggambar garis akurasi pada setiap epoch, mengatur warna, garis biru, dan titik-titik pada garis pelatihan. Sedangkan B ini ya, ini itu tuh mengatur warna garis pelatihan, training akurasi, dan validation akurasi digunakan sebagai label untuk legenda plot. PLT title memberikan judul pada plot dan PLT legend menampilkan legend. Untuk selanjutnya, PLT sampai dengan show ini. Pada blok terakhir ini kita membuat plot untuk menampilkan grafik loss, pelatihan, dan validasi prosedur ini. Sama dengan langkah sebelumnya, hanya kali ini kita membuat plot untuk loss, dan untuk PLT show digunakan untuk menampilkan plot secara keseluruhan. Oke, selanjutnya. Pada codingan ini, di atas ya.
Baris ini menghasilkan prediksi probabilitas untuk data uji X-test. Model predik digunakan untuk memperoleh prediksi probabilitas untuk setiap kelas. Hasilnya disimpan dalam predikat probabilitas. Selanjutnya yang kedua, baris ini menampilkan prediksi kelas yang diambil berdasarkan nilai probabilitas tertinggi dari setiap prediksi. Sedangkan untuk ini, NP ini digunakan untuk mencari indeks kelas dengan probabilitas tertinggi. Hasilnya disimpan dalam predikat kelas. Sedangkan yang ini, untuk yang Y-true ini, baris ini mengambil label kelas yang sebenarnya dari data uji yang disimpan dalam kolom pertama. 0. Ini. Dari kelas data frame, data test, label kelas yang sebenarnya disimpan dalam Y-true. Sedangkan untuk correct dan incorrect, dua ini, baris ini digunakan untuk mendapatkan indeks dari prediksi yang benar, correct, dan prediksi yang salah, incorrect, NP non-zero ini juga digunakan untuk mencari indeks di mana prediksi yang dihasilkan atau predicted class ini cocok atau tidak cocok dengan label sebenarnya, Y-true. Nih. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat memperoleh indeks dari prediksi yang benar dan prediksi yang salah. Informasi ini dapat digunakan untuk menganalisis performa model yang bentuk visualisasi untuk memperlihat contoh-contoh gambar yang diklasifikasikan dengan benar dan yang diklasifikasikan dengan salah oleh model. Nah, untuk selanjutnya, kode ini digunakan untuk mencetak laporan klasifikasi yang berisi metrik evaluasi seperti presisi recall, F1 score, dan dukungan untuk setiap kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk yang pertama, from ini, from Second metric import classification report. Baris ini tuh mengimport fungsi classification report dari modul sklearn matrix. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan laporan klasifikasi yang berisi metrik evaluasi. Sedangkan yang kedua, target name ini sampai dengan ini. Sampai dengan ini saja. Ini tuh untuk membuat daftar nama target yang sesuai dengan setiap kelas. Nama target ini akan digunakan dalam laporan klasifikasi untuk memberikan nama yang lebih deskriptif untuk setiap kelas. Sedangkan yang ketiga ini untuk mencetak laporan klasifikasi menggunakan fungsi classification report. Argumen Y-true tadi adalah label kelas yang sebenarnya, sedangkan predicted class adalah prediksi kelas yang dihasilkan oleh modul target names, digunakan untuk memberikan nama yang sesuai untuk setiap kelas dalam laporan klasifikasi. Untuk selanjutnya, untuk ini, codingan model Sumari ini digunakan untuk menampilkan ringkasan Sumari dari model yang telah didefinisikan. Ringkasan ini memberikan informasi tentang struktur model, jumlah parameter yang dapat diatur atau trainable parameter, dan output shape dari setiap lapisan dalam model ini. Rasanya. Untuk selanjutnya yaitu ini, history model fit. Iya. Nah, untuk selanjutnya codingan ini ya. Coding ini pada baris model fit ini digunakan untuk melatih model data pelatihan untuk untuk X-train dan Y-train tadi. Diberikan sebagai argumen batch size, menentukan ukuran batch yang digunakan dalam pelatihan, atau epochs tadi, menentukan jumlah iterasi pelatihan, sedangkan airbus 1 digunakan untuk menampilkan progress ini pelatihan pada setiap epochs.
validation data. Ini adalah validasi yang digunakan selama pelatihan untuk mengawasi performa model. Dan hasilnya, pelatihan disimpan dalam variabel history. Variabel ini berisi informasi tentang loss dan metrik evaluasi, misalnya akurasi pada setiap epoch selama pelatihan. Jadi, ini ya. Untuk pada baris ini, model evaluat digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data uji. Hasil evaluasi, misalnya loss dan akurasi, disimpan dalam variabel score. Dengan melakukan pelatihan dan evaluasi ini, kita dapat mengamati performa model CNN pada dataset Fashion Minis dan mendapatkan skor evaluasi akhirnya. Untuk kode selanjutnya, dua ini. Kode ini digunakan untuk mencetak hasil evaluasi model setelah melakukan fase pengujian. Berikut adalah penjelasannya ya. Baris yang ini, yang pertama ini. Ini tuh untuk mencetak nilai loss pada data uji yang disimpan dalam skor 0. Loss merupakan ukuran seberapa baik atau buruk model dalam melakukan prediksi terhadap data uji. Semakin kecil nilai loss, semakin baik performa model. Sedangkan untuk yang kedua ini, baris ini mencetak nilai akurasi pada data uji yang disimpan dalam skor 1. Kalau atasnya tadi 0, yang ini 1. Akurasi merupakan metrik yang mengukur seberapa akurat model dalam melakukan prediksi terhadap data uji. Nilai akurasi berkisar antara 0 dan 1, dan semakin tinggi nilai akurasi, semakin baik performa model. Dengan mencetak hasil evaluasi ini, kita dapat melihat seberapa baik model CNN yang telah dilatih dalam melakukan klasifikasi pada dataset Fashion Minis. Nah, untuk codingan selanjutnya, bawahnya ini ya. Oke, untuk selanjutnya, langsung saja di sini ya. Sampai dengan ini deh, saya jelasin. Jadi pada blok ini kita mengambil nilai akurasi di sini, biar agak jelas. Oke, kita mengambil nilai akurasi dan loss dari objek history yang didapatkan setelah pelatihan model Aquery dan Val Aquery. Berisi akurasi pelatihan dan validasi pada setiap epoch loss dan val loss. Berisi nilai loss pada setiap epoch. Dan ini tuh menyimpan jumlah epoch yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk plot ini sampai dengan figur. Pada blok ini kita membuat plot untuk menampilkan grafik akurasi pelatihan dan validasi. PLT plot digunakan untuk menggambar garis akurasi pada setiap epoch, mengatur warna, garis biru, dan titik-titik pada garis pelatihan. Sedangkan B ini ya, ini itu tuh mengatur warna garis pelatihan, training akurasi, dan validation akurasi digunakan sebagai label untuk legenda plot. PLT title memberikan judul pada plot dan PLT legend menampilkan legend. Untuk selanjutnya, PLT sampai dengan show ini. Pada blok terakhir ini kita membuat plot untuk menampilkan grafik loss, pelatihan, dan validasi prosedur ini. Sama dengan langkah sebelumnya, hanya kali ini kita membuat plot untuk loss, dan untuk PLT show digunakan untuk menampilkan plot secara keseluruhan. Oke, selanjutnya. Pada codingan ini, di atas ya. Baris ini menghasilkan prediksi probabilitas untuk data uji X-test. Model predik digunakan untuk memperoleh prediksi
probabilitas untuk setiap kelas. Hasilnya disimpan dalam predikat probabilitas. Sedangkan yang kedua, baris ini menampilkan prediksi kelas yang diambil berdasarkan nilai probabilitas tertinggi dari setiap prediksi. Sedangkan untuk ini, NP ini, digunakan untuk mencari indeks kelas dengan probabilitas tertinggi. Hasilnya disimpan dalam predikat kelas. Sedangkan yang ini, untuk yang Y-true ini, baris ini mengambil label kelas yang sebenarnya dari data uji yang disimpan dalam kolom pertama. 0. Ini. Dari kelas data frame, data test, label kelas yang sebenarnya disimpan dalam Y-true. Sedangkan untuk correct dan incorrect, dua ini, baris ini digunakan untuk mendapatkan indeks dari prediksi yang benar, correct, dan prediksi yang salah, incorrect, NP non-zero ini juga digunakan untuk mencari indeks di mana prediksi yang dihasilkan atau predicted class ini cocok atau tidak cocok dengan label sebenarnya, Y-true. Nih. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat memperoleh indeks dari prediksi yang benar dan prediksi yang salah. Informasi ini dapat digunakan untuk menganalisis performa model yang bentuk visualisasi untuk memperlihat contoh-contoh gambar yang diklasifikasikan dengan benar dan yang diklasifikasikan dengan salah oleh model. Nah, untuk selanjutnya, kode ini digunakan untuk mencetak laporan klasifikasi yang berisi metrik evaluasi seperti presisi recall, F1 score, dan dukungan untuk setiap kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk yang pertama, from ini, from Score Metric Import Classification Report. Baris ini tuh mengimport fungsi classification report dari modul sklearn matrix. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan laporan klasifikasi yang berisi metrik evaluasi. Sedangkan yang kedua, target name ini sampai dengan ini saja. Ini tuh untuk membuat daftar nama target yang sesuai dengan setiap kelas. Nama target ini akan digunakan dalam laporan klasifikasi untuk memberikan nama yang lebih deskriptif untuk setiap kelas. Sedangkan yang ketiga ini untuk mencetak laporan klasifikasi menggunakan fungsi classification report. Argumen Y-true tadi adalah label kelas yang sedangkan predicted class adalah prediksi kelas yang dihasilkan oleh modul target names, digunakan untuk memberikan nama yang sesuai untuk setiap kelas dalam laporan klasifikasi. Oke, next. Pada codingan ini, pada blok ini, kita menggunakan loop untuk mengiterasi melalui contoh-contoh gambar yang diklasifikasikan dengan benar atau correct. Kita hanya memvisualisasikan 9 gambar. Di sini. Nah, untuk ini, subplot, pada setiap iterasi kita menggunakan PLT subplot 3,3 I plus 1 untuk membuat subplot dalam grid 3x3 dan I plus 1. Kemudian kita menggunakan PLT IMSO. Di sini untuk menampilkan gambar dari X-test dengan mengubah dimensinya menjadi 28x28 menggunakan recept. Gray digunakan untuk mengatur skema warna gambar menjadi grayscale. Selanjutnya PLT title. Seperti biasa digunakan untuk menambah judul pada setiap subplot yang mencantumkan kelas yang diprediksi. Terakhir PLT ini tick layout
digunakan untuk memastikan tata letak subplot yang rapi. Untuk selanjutnya, kode ini tuh untuk digunakan untuk membuat visualisasi dari contoh-contoh gambar yang diklasifikasikan dengan salah oleh model. Berikut adalah outputnya ya. Dan saya akan menjelaskan untuk codingannya. Pada block for ini, kita menggunakan loop untuk mengiterasi melalui contoh-contoh gambar yang diklasifikasikan dengan salah, yaitu dengan incorrect. Kalau tadi dengan benar, itu correct, kalau salah menggunakan incorrect. Lalu, pada setiap iterasi, kita juga menggunakan sama seperti tadi, 3,3 I plus 1 untuk membuat subplot dalam grid 3x3 untuk menampilkan gambar I plus 1. Digunakan untuk menentukan posisi subplot, untuk membuat subplot dalam grid 3x3. Kemudian kita menggunakan PLT IMSO, kegunaannya juga seperti tadi, PLT title juga untuk memberikan judul seperti tadi, dan terakhir PLT tick ini layout digunakan untuk memastikan tata letak subplot yang rapi. Nah, kemudian untuk kodenya TESIM ini, pada baris pertama ini kita mengambil data gambar dari Xtrain dengan indeks 154 dan menyimpannya dalam variabel TESIM. Pada baris kedua, kita menggunakan PLT IMSO untuk menampilkan gambar dari TESIM dengan mengubah dimensinya menjadi 28 x 28 menggunakan reshape. Viridis ini bacanya, digunakan sebagai skema warna untuk gambar. Dan terakhir PLT show digunakan untuk menampilkan gambar seperti biasa. Nah, untuk codingan selanjutnya, ini tuh codingannya digunakan untuk memvisualisasikan aktivasi layer pertama dari model pada gambar data uji dengan indeks 154. Nah, untuk penjelasannya, pada blok pertama, kita mengimpor modul, nih ya. Kita mengimpor modul model dari keras. Modul ini digunakan untuk memanipulasi model. Pada baris kedua, kita membuat layer output yang berisi output dari layer-layer pertama model. Kita hanya mengambil 8 layer pertama dengan selincing model layer 8. Pada baris ketiga, kita membuat activation model yang merupakan instance dari model dari keras dengan input, model input dan output layer output. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan aktivasi dari setiap layer dalam model. Pada baris keempat, kita menggunakan activation model predict untuk mendapatkan aktivasi dari setiap layer dengan memberikan gambar data uji sebagai input. Karena TESIM hanya satu gambar, kita menggunakan 12881 untuk mengubah dimensinya menjadi 128281. Pada baris kelima, ini nih, kita mengambil aktivasi dari layer pertama dengan activation 0 dan menyimpannya dalam variabel first layer activation. Dan pada baris terakhir ini, kita menggunakan PLT matchShow untuk memvisualisasi aktivasi dari channel keempat indeks 4. Pada layer pertama dengan first layer activation 0. Ya, ini. Di sini digunakan sebagai skema warna untuk visualisasi. Nah, untuk kode selanjutnya, ini adalah kode terakhir. Di sini saya akan menjelaskan pada blok pertama,
Kita membuat list layer names yang berisi nama-nama layer dalam model kecuali layer terakhir. Kemudian kita menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap layer dan aktivasinya. Kita menggunakan zip untuk menggabungkan layer name dan activation. Nah, ini untuk codingan yang terakhir ya. Pada blok pertama, kita membuat list layer name yang berisi nama-nama layer dalam model, kecuali layer terakhir. Kemudian kita menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap layer dan aktivasinya. Kita menggunakan zip untuk menggabungkan layer name dan action. Pada setiap iterasi, kita menggunakan kondisi if layer name star switch untuk memeriksa apakah layer merupakan layer konvolusi. Jika iya, kita melakukan proses visualisasi. Kita menghitung jumlah fitur, ukuran, dan jumlah kolom dalam display grid. Kemudian kita membuat array display grid yang berukuran sesuai dengan jumlah fitur dan ukuran gambar per baris dan kolom. Kemudian kita menggunakan loop for untuk mengisi setiap channel dan display grid dengan memproses setiap channel image. Kita melakukan normalisasi terhadap channel image dengan mengurangi rata-rata dan membagi dengan standar deviasi. Kemudian kita mengubah skala nilai channel image dengan perkalian dan penjumlahan tertentu. Kita memastikan bahwa nilai channel image berada dalam rentang 0 sampai 255 menggunakan NP clip. Bisa ke bawah kan. Dan mengonversikannya menjadi tipe data Win8. Setelah display grid berisi, kita mengatur skala gambar dan membuat visualisasi menggunakan PLT ImShow. Dengan melakukan ini, kita dapat memvisualisasikan aktivasi dari setiap layer pada model dalam grid gambar dengan memperhatikan pola dan representasi visual yang muncul pada setiap layer tersebut. Ini adalah outputnya. Itulah tadi hasil presentasi praktikum saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.